Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Lailatul Husna dengan NIM 2116030088 dari kelas MBSC dengan dosen pengampu Ibu Sylvia Rosita SSI MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman beberapa materi mengenai matematika ekonomi. Pada mata kuliah matematika ekonomi terdapat banyak materi, namun di sini kita hanya membahas 3 saja, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai himpunan, yang kedua fungsi, dan yang ketiga tentang deret. Sekarang kita akan membahas mengenai himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Adapun contoh dari himpunan ini, yang pertama, kumpulan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Itu kan terdapat beberapa banyak anggota seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sejunjung, dan juga yang lainnya. Dan juga seperti contoh kumpulan nama siswa kelas MBSC yang diawali huruf K. Ini kan juga mempunyai anggota, yaitu dengan nama mahasiswa yang berawalan dari huruf K. Himpunan ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Seperti contoh, himpunan buah yang rasanya asin. Seperti yang kita ketahui kan, buah itu nggak ada yang rasanya asin. Biasanya rasa buah itu manis, asam kalau nggak pahit. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan buah yang rasanya asin itu tidak memiliki anggota. Makanya dia disebut dengan himpunan kosong. Atau yang lebih jelasnya kita ambil dari contoh yang lain, seperti nama hari yang diawali dengan huruf I. Seperti yang kita ketahui kan, nama hari itu ada 7, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, nggak ada kan nama hari yang diawali dengan huruf I, jadi dia itu tidak memiliki anggota. Nah, dia itu dimasukkan kepada himpunan kosong. Jenis himpunan selanjutnya yaitu himpunan tak kosong. Himpunan tak kosong ini merupakan himpunan yang memiliki anggota. Jika himpunan kosong itu tidak memiliki anggota, pada himpunan tak kosong ini dia memiliki anggota. Seperti contoh, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Ini terdapat beberapa anggota seperti 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta atau himpunan pembicaraan ini biasanya dilambangkan dengan S. Adapun contohnya, misalnya A sama dengan 2, 3, 5, 7. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah seperti bilangan prima, bilangan asli, dan juga bilangan cacah. Selanjutnya diagram Venn. Diagram Venn adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Diagram Venn dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang di dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda ataupun objek. Adapun contoh pada diagram Venn ini seperti diketahui S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan juga P sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan Q sama dengan 5, 6, 7. Jadi himpunan S-nya itu 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi himpunan S ini himpunan yang seluruhnya itu terdapat pada diagram. Dalam diagram Venn, himpunan semesta dinotasikan dengan S yang berada di pojok kiri. Di sini kan ada gambarnya nih, gambar contohnya, jadi teman-teman bisa pahami lagi.
Pembahasan mengenai himpunan telah selesai. Sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan anggota-anggota dua himpunan, yaitu himpunan A dan B. Dalam fungsi ini terdiri dari variabel, konstanta, dan juga koefisien. Koefisien ialah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Variabel ialah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu. Kita dapat lihat dari persamaan Y sama dengan 3X kurang 2, di mana variabelnya yaitu Y, konstantanya min 2, dan koefisiennya 3X. Aplikasi fungsi dalam ekonomi itu terdiri dari permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan adalah berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Dan keseimbangan pasar adalah kecenderungan di pasar bebas sehingga terjadi perubahan harga sampel pasar menjadi seimbang atau equilibrium, yakni sampai jumlah penawaran dan permintaannya sama. Permintaan ini barang yang diminta oleh konsumen, sedangkan penawaran ini barang yang ditawarkan oleh penjual kepada konsumen. Adapun contoh soalnya, apabila diketahui fungsi permintaan akan suatu barang adalah QD sama dengan 15 kurang P, dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 6 tambah 2P. Hitunglah berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar jika dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Dari soal tersebut kita dapat menyelesaikannya, yaitu dengan mencarinya itu QD sama dengan QS, yang mana QD tadi 15 kurang P dan juga QS tadi min 6 tambah 24. Jadi 15 kurang P sama dengan min 6 tambah 24. Jadi ini dengan cara pindah ruas. Berarti 15 ditambah 6 sama dengan 21, dan juga 2P ditambah P itu sama-sama pindah ruas mereka. Jadi 21 dibagi 3 hasilnya sama dengan 7. Setelah didapatkan harga keseimbangan di pasar yaitu sebesar 7, selanjutnya ialah memasukkan nilai tersebut kepada salah satu fungsi. Jadi nilai dari 7 ini kita masukkan ke salah satu fungsi baik QD maupun QS. Nah, di sini kita ambil persamaan dari QD. QD sama dengan 15 kurang P. QD sama dengan 15, P-nya tadi kan 7, jadi 15 kurang 7 sama dengan 8. Atau mungkin kita coba ke persamaan QS. QS sama dengan 6 tambah 2P. QS sama dengan min 6 ditambah 2 dikali 7, yaitu 14. Jadi min 6 tambah 14 itu hasilnya 8. Makanya dapat hasilnya 8. Jadi keseimbangan pasarnya itu 7. Di contoh soalnya tadi juga dimintakan berapa persamaannya tuh setelah dikenakan pajak sebesar 3. Jadi kalau ada pajak itu nanti di persamaannya itu ditambah dengan jumlah pajaknya. Nah, seperti masukkan kan yang persamaan tadi 15 kurang P sama dengan min 8 ditambah 2P. Kan ini ada pajak, jadi pajaknya itu ditambah dengan 3. Jadi kita pindah-pindah ruasin aja. Jadi min 6 tambah 3 kan hasilnya 3, jadi dipindah ruas ke kiri jadinya itu plus 3, jadi 15 tambah 3 sama dengan 2P ditambah P, P nya itu pindah ruas jadinya 3P, jadi 18 sama dengan 3P, jadi P sama dengan 6. Nah, P sama dengan 6 ini kita masukkan ke salah satu persamaan, yaitu ke persamaan QD sama dengan 15 dikurang P, jadi hasilnya 15 kurang 6 sama dengan 9. Nah, contoh soal yang kedua itu diketahui P sama dengan 15 kurang Q, P sama dengan 3 tambah 0,5 Q, jadi terdapat subsidi itu sebesar 1,5 per unit.
Penyelesaiannya tuh sama yang kayak pajak tadi, tapi kan kalau pajak tadi kan ditambah. Nah, pada subsidinya itu dikurang. Tapi caranya sama aja. Bedanya cuma penambah dan pengurang. Jadi 15 kurang Ki sama dengan 3 ditambah 0,5 Ki dikurang 1,5, yaitu besar subsidinya tadi. Jadi 15 dikurang 1,5. 1,5 ini didapat dari 3 dikurang 1,5 kan hasilnya 1,5. Jadi pindah ruas ke kiri jadinya minus 1,5. Sama dengan 1,5 Ki. Jadi 0,5 Ki ditambah Ki. Jadi hasilnya 1,5 Ki. Jadi Q-nya sama dengan 9. Q sama dengan 9 ini kita masukkan juga ke salah satu persamaan. P sama dengan 15 kurang Q sama dengan 9. Jadi 15 kurang 9 sama dengan 6. Materi selanjutnya itu mengenai deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret itu dinamakan dengan suku. Deret itu ada dua jenis, yaitu deret hitung dan juga deret ukur. Nah, di sini kan ada deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku deret hitung ini dinamakan dengan pembeda. Pembeda yang merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Jadi deret hitung ini dapat dirumuskan dengan UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B, di mana A itu merupakan suku pertama dan B-nya itu beda dari barisan tersebut. Nah, supaya nggak pusing, ini ada contoh soal dari deret hitung. Diketahui barisan 4, 9, 14, 19, 24, dan juga 29. Tentukan nilai suku ke-15 dan suku ke-27. Jadi kan yang ditanyain itu suku ke-15 dan suku ke-27. Yang mana kan tadi kita tahu tuh rumusnya UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Jadi kalau yang ditanya itu suku ke-15, jadi caranya itu U15 sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B, di mana A-nya itu 4 ditambah 15. 15 itu yang didapat dari suku keberapanya tadi kan. Lalu dikurang dengan 1 sesuai rumus. Lalu dikali bedanya itu 5. Jadi kan dari 4 ke 9 itu kan bedanya 5. Jadi makanya di sini ditulis bedanya 5. Jadi 4 ditambah 70 sama dengan 74. Yang tadi itu kan masih U15, sekarang yang U27. Caranya itu sama, cuman N-nya itu beda. Kalau yang tadi kan N-nya 15, nah yang sekarang itu 27, cuma itu aja pembedanya. Tapi cara yang lainnya itu sama, jadi hasilnya itu 4 ditambah 130 sama dengan 134. Nah, tadi kan deret hitung tuh yang kita bahas. Sekarang lanjut kepada deret ukur. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur ini dinamakan dengan pengganda. Kalau di deret hitung dinamakan dengan pembeda, kalau di deret ukur dinamakan dengan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Pada deret ukur ini dapat ditulis rumus UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1, yang mana R-nya itu tadi pengganda. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari deret ukur. Diketahui barisan 4, 8, 16, 32, dan juga 64. Tentukan nilai suku ke-6-nya. Jadi yang ditanyakannya itu U6. Jadi yang kita ketahui kan tadi rumusnya UN sama dengan A dikali R N dikurang 1. Jadi di sininya itu R-nya itu 2. Kenapa bisa 2? Karena 8 dibagi 4 kan 2.
Jadi R-nya itu 2, beda sama yang deret hitung tadi. Kalau deret hitung tadi kan bedanya. Kalau sekarang itu penggandanya. Jadi bisa dijawab U6 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 6 kurang 1. Hasilnya itu 128. Karena contoh soal tadi merupakan pembahasan kita yang terakhir. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan. Semoga teman-teman dapat paham atas penjelasan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.